Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang beranggotakan Diki Dwi Putra Airi, Friska Putri Maharani, Indah Devita, dan Karina Aprilia. Baiklah, yang pertama akan dibacakan, materi yang pertama akan dibacakan oleh Friska. Kepada Friska dipersilakan. Kali disejajarkan dari segi asal katanya dengan kata-kata kultur dalam bahasa Belanda, kultur dalam bahasa Jerman, culture dari bahasa Inggris, bahasa Latin. Ada sederetan kata lain yang tumpang tindih dengan kata kebudayaan. Maaf, Kak. Suaranya kurang jelas, Kak. Pengertian sudah kedengaran? Sudah, Kak. Pertama, pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan kerap kali disejajarkan dari segi asal katanya dengan kata-kata kultur dalam bahasa Belanda, kultur dalam bahasa Jerman, culture dari bahasa Inggris dan Prancis, serta kultura dari bahasa Latin. Bahkan ada sederetan kata lain yang tumpang tindih dengan kata kebudayaan, yaitu civilization atau dalam bahasa Inggris dan Prancis, civiltà dalam bahasa Italia, dan Bildung dari bahasa Jerman. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, sehingga Konjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya dari budi berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dipikirkan, dirasakan, dan direnungkan, yang kemudian diamalkan dalam bentuk suatu kekuatan yang menghasilkan kehidupan. Selanjutnya, kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diartikan sebagai kebudayaan yang khas yang terdapat pada wilayah tersebut. Kebudayaan daerah di Indonesia sangatlah beragam. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis. Semakin besar wilayahnya, maka semakin kompleks perbedaan kebudayaan satu dengan yang lain. Jika kita melihat dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Irian, tercatat sekitar 300 suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Friska. Selanjutnya, penyaji kedua yang akan dibacakan oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Konsep suku bangsa atau kebudayaan daerah. Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang dapat berwujud sebagai komunitas, desa, sebagai kota, sebagai kelompok kerabat, atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak yang khas yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Slide selanjutnya, Karin. Kriteria menentukan batas-batas dari masyarakat suku bangsa yang menjadi pokok dan lokasi nyata suatu uraian tentang kebudayaan daerah atau suku bangsa. 1. Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih. 2. Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh identitas penduduk sendiri.
Ketiga, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh wilayah geografis atau wilayah secara fisik. 4. Kesatuan masyarakat ditentukan oleh kesatuan ekologis. 5. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mempunyai pengalaman sejarah yang sama. 6. Kesatuan penduduk yang interaksi di antara mereka sangat dalam. 7. Kesatuan masyarakat dengan sistem sosial yang seragam. Macam-macam kebudayaan daerah di Indonesia. Dari pola kegiatan ekonomi, kebudayaan daerah dikelompokkan beberapa macam, yaitu 1. Kebudayaan perburu dan peramu, 2. Kebudayaan peternak, 3. Kebudayaan nelayan, 4. Kebudayaan petani perdesaan, 5. Kemampuan berlayar, 6. Kepandaian bersawah, 7. Astronomi, 8. Mengatur masyarakat, 9. Sistem mencapat, 10. Wayang, 11. Gamelan, 12 batik, 13 seni logam, 14 perdagangan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya, materi kebudayaan nasional dibacakan oleh Diki. Kepada Diki dipersilakan. Baiklah, mungkin Diki belum sempat masuk room, akan saya gantikan. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang dianggap dapat mewakili serta memberikan satu ciri khas bagi suatu bangsa. Ciri khas ini adalah suatu yang bisa dibanggakan dan tidak dapat ditemukan di negara lain. Dengan memiliki kebudayaan nasional, maka suatu negara bisa mendapatkan suatu kebanggaan yang membedakan negara tersebut dari negara lain. Jenis-jenis kebudayaan nasional. Yang pertama, pakaian nasional. Pakaian adat Indonesia jumlahnya sangat banyak. Hampir setiap daerah memiliki pakaian adatnya masing-masing. Dan dari banyaknya pakaian adat itu, dipilihlah beberapa pakaian adat yang dapat mewakili Indonesia. Yang kedua, rumah adat nasional. Rumah adat yang paling sering dianggap sebagai rumah adat nasional di Indonesia adalah rumah joglo dan rumah gadang. Rumah joglo adalah rumah adat dari Jawa dan rumah gadang adalah rumah adat dari Minangkabau. Yang ketiga, alat musik nasional. Alat musik adat yang diangkat sebagai alat musik nasional adalah gamelan. Gamelan banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa. Selanjutnya, kesenian nasional. Biasanya digambarkan dengan kesenian wayang kulit. Meskipun di Indonesia banyak sekali jenis kesenian adat yang bisa dipilih, namun wayang kulitlah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kesenian nasional. Selanjutnya, masakan nasional. Di Indonesia jumlahnya sudah tidak dapat dihitung lagi. Banyak sekali makanan tradisional yang bisa dijadikan masakan nasional. Yang paling lazim dijadikan ikon Indonesia adalah masakan rendang dari Padang. Hal ini dikarenakan rendang Padang telah memiliki pamor yang sangat baik di negara lain, bahkan di dunia. Selanjutnya, peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah yang menggambarkan kebudayaan nasional Indonesia sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Candi Borobudur adalah salah satu contoh yang paling sering dijadikan ikon peninggalan bersejarah di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik atau saran, dipersilakan.
Kepada teman-teman, jika ada kritik dan saran, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, izin bertanya, Kak. Baiklah, dipersilakan kepada Rahilda. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya ingin bertanya, yaitu apa yang melatar belakangi keberagaman kebudayaan daerah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Dan coba berikanlah contoh akulturasi budaya Indonesia dengan negara lain yang masih ada sampai sekarang. Mohon diulangi pertanyaannya. Apa yang melatar belakangi beragamnya kebudayaan daerah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Dan berikanlah contoh akulturasi budaya Indonesia dengan negara lain yang masih ada sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rahilda. Selanjutnya, apakah teman-teman, masih adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Halo, kalau tidak ada, ya silakan dilanjutkan, diefisienkan waktunya. Baik, Pak.
Baiklah, mungkin hanya satu pertanyaan. Pertanyaannya dari Rahilda Rahilma. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi keragaman kebudayaan daerah di Indonesia dengan negara lain? Lalu contoh akulturasi budaya Indonesia dengan budaya lain. Akan dijawab oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba pertanyaan dari Rahilda, yang apa yang melatar belakangi kebudayaan daerah Indonesia dengan negara lain. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Di setiap negara pastinya memiliki budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Contohnya saja, kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan mental. Pelatihan fisik dapat dicontohkan dengan cara menjaga pola makan dan minum, ataupun makanan apa saja yang boleh dimakan dan minuman apa saja yang boleh diminum. Karena hal tersebut dapat berpengaruh pada pertumbuhan maupun terhadap fisik. Sedangkan untuk pelatihan mental, yaitu dapat berupa kegiatan yang umumnya mayoritas dilakukan sendiri. Contoh perbedaannya dengan kebudayaan Barat, contohnya Amerika, yaitu kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara memahami ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka melakukan berbagai macam cara diskusi dan debat untuk menemukan atau menentukan makna seperti apa yang sebenarnya asli dari kesadaran. Mereka banyak belajar dan juga mengajar, yang awalnya datang dari proses diskusi dan perdebatan yang mereka lakukan. Melalui proses belajar dan mengajar, para ahli kebudayaan Barat dituntut untuk pandai dalam berceramah dan berdiskusi. Hal itu dilakukan karena pada akhirnya akan banyak yang mengikuti ajarannya. Dan berikut ini merupakan beberapa poin perbedaan yang diungkapkan oleh seniman Cina tentang budaya Timur Indonesia dan budaya Barat. Pertama, opini. Orang Indonesia cenderung berbelit-belit dalam berargumen, di mana maksudnya tidak serumit argumennya. Amerika lebih to the point dalam berargumen. Dalam waktu, Indonesia memang terkenal akan jam karetnya dan kurang menghargai waktu, sedangkan Amerika cenderung on time. Gaya hidup, orang Indonesia akan lebih nyaman apabila terdapat dekat dengan kerabat, terutama keluarga. Berbeda dengan orang Amerika, mereka cenderung individualis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya, selanjutnya ada tambahan dari Friska. Kepada Friska dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Indah yang dari pertanyaan Rahilda, apa yang melatar belakangi keberagaman budaya di Indonesia dibanding negara lain. Yang pertama, suku bangsa yang banyak dan beragam di Indonesia. Keberagaman suku budaya yang disebabkan banyaknya suku bangsa juga bisa dilihat dari baju adat, bahasa, masakan tradisional, dan bentuk kesenian yang berbeda setiap suku. Kemudian keragaman agama yang menciptakan beragam budaya baru juga. Karena perbedaan agama juga mempengaruhi perbedaan budaya, misalnya perbedaan antara ritual dan baju yang dipakai oleh suku bangsa Jawa yang beragama Kristen dan Hindu dengan suku Jawa yang beragama Islam. Meski suku bangsa sama, perbedaan agama membuat adanya perbedaan budaya yang ketara. Kemudian wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga terciptanya budaya-budaya di setiap kepulauan tersebut. Kemudian karena pengaruh budaya asing dan memunculkan budaya yang baru, seperti akulturasi budaya tersebut. Contoh akulturasi budaya di Indonesia yaitu Candi Borobudur, yaitu perpaduan budaya Indonesia dengan India. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Friska. Selanjutnya saya akan coba menambahkan jawaban dari penyaji yang lain.
Contoh akulturasi budaya Indonesia dengan negara lain itu di bidang seni bangunan. Seperti yang dibilang Friska tadi adalah candi. Di mana antara India dan Indonesia budaya, sedangkan di India disebut dengan stupa, bangunan yang megah, patung-patung berwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi. Sedangkan Indonesia hanya Punden Berunda yang disebut Friska tadi, contohnya Candi Borobudur. Mungkin sekian dari jawaban kelompok kami. Apakah saya kembalikan ke moderator? Saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham? Baiklah, saya sudah paham. Jadi dapat saya simpulkan yang melatar belakangi beragamnya kebudayaan daerah di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, yaitu di Indonesia itu ada fisik dan mental, sedangkan di negara barat yaitu memahami ilmu pengetahuan dan filsafat, dan ada juga opini, waktu, dan gaya hidup, serta adanya suku bangsa yang banyak di Indonesia dan wilayah Indonesia yang luas dengan kepulauan. Sedangkan contoh akulturasinya yaitu seperti Candi Borobudur yang memiliki kesamaan dengan India, yaitu berupa stupa. Sekian, terima kasih. Baiklah. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak. Kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok 5. Banyak maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.